Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Diamulidia dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, akan menjelaskan tentang sistem pertanian pangan adaptif perubahan iklim. Dari banyak sektor pertanian pangan diperkirakan menerima dampak paling parah. Itu artinya petani yang miskin akan kian menderita. Dari banyak pelaku ekonomi, masyarakat miskin, terutama petani, merupakan yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Pemanasan global, perubahan iklim, dan pertanian. Perubahan suhu yang terjadi akhir-akhir ini berdampak kepada sistem fisik dan biologis alam. Salah satu kesimpulannya, pemanasan global akan berdampak negatif nyata bagi kehidupan ratusan juta warga di dunia. Salah satu dampak pemanasan global adalah meningkatnya suhu permukaan bumi. Pemanasan global juga membuat permukaan laut meningkat, lenyapnya beberapa spesies, dan bencana nasional yang makin meningkat. Perubahan iklim di Indonesia. Secara teoritis, pemanasan global dan perubahan iklim berdampak pada 3 hal. Yang pertama, meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi. Yang kedua, menambah pola hujan, presipitasi. Dan yang ketiga, meningkatkan permukaan air laut. Frekuensi mundurnya awal musim hujan minimal 1 bulan dari kondisi normal kian yang sering terjadi. Panjangnya musim kemarau akan menyulitkan peningkatan intensitas penanaman. Perubahan iklim dan pertanian di Indonesia. Di Indonesia, penelitian dampak perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman sudah banyak dilakukan, baik menyangkut pola perubahan, pola curah hujan, kenaikan suhu udara, maupun peningkatan muka air laut. Walaupun produksi padi tetap meningkat, tapi pada tahun-tahun tertentu terjadi penurunan produksi akibat kekeringan. Selain kekeringan, kegagalan panen bisa terjadi akibat banjir. Dampak lain perubahan iklim adalah mundurnya musim hujan dan makin panjangnya periode musim kemarau. Sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, menerima dampak paling besar akibat perubahan iklim. Agar pertanian tetap bisa menjadi penopang kehidupan, perlu upaya adaptasi dan mitigasi baik yang bersifat struktural maupun non-struktural. Sistem pertanian adaptif perubahan iklim. Upaya-upaya non-struktural setidaknya ada 5 langkah. Yang pertama, pemetaan komoditasi sesuai iklim. Yang kedua, terkait yang pertama, mengembangkan aneka jenis dan varietas tanaman berumur genja, berdaya hasil tinggi, dan yang toleran terhadap stres lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, genangan, banjir, salinitas, dan zat beracun, serta serangan aneka hama dan penyakit. Dan yang ketiga, aplikasi informasi iklim sebagai dasar penyusun perencanaan dan pengambilan keputusan seperti pola tanam. Yang keempat, mengembangkan teknologi pengolahan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman. Dan yang kelima, mengembangkan sistem perlindungan usaha tani dari kegagalan akibat perubahan iklim. Kesimpulan yang sudah saya jelaskan, jadi di masa depan anomali dan perubahan iklim adalah keniscayaan petani yang guram, pendidikan yang rendah, adaptasi iklim amat rendah. Ini semua bakal membuat petani yang miskin akan semakin miskin. Diperlukan usaha adaptasi dan mitigasi agar mereka tak terlalu menderita. Salah satunya, membangun sistem pertanian pangan adaptif perubahan iklim. Kedua, membangun sistem pertanian pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Bisa dilakukan dengan upaya-upaya struktural maupun non-struktural. Dengan mengombinasi usaha-usaha struktural dan non-struktural akan memungkinkan membangun sistem pertanian pangan adaptif terhadap perubahan iklim. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.